Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 22 April 2025. Sari berita penting. Perampok nekat paksa mahasiswi di Jambi buka busana lalu rekam di kamar kos. Berita kedua, seorang tamu Hotel Bungo ditemukan tewas di kamar. Berita ketiga, sehari Senin kemarin Gunung Merapi 2 kali erupsi atau meletus. Berita selengkapnya. Seorang pria bernama Ahmad Sujainuddin alias Udin berumur 35 tahun merampok kamar kos mahasiswi disertai tindakan asusila di Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi ditangkap polisi. Polisi menangkap Ahmad Sujainuddin alias Udin berumur 35 tahun, perampok kamar kos mahasiswi di Jambi, disertai tindakan asusila di Kecamatan Jambi Luar Kota. Pelaku merekam aksi tidak senonoh yang dilakukan sembari mengancam korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subekti, mengungkapkan pelaku memaksa korban melepas pakaian lalu melakukan tindakan pelecehan terhadap area pribadi korban. Pelaku memaksa korban untuk melakukan tindakan tidak senonoh dan bahkan merekamnya dalam kondisi tanpa busana, ujar Kombes Nanang pada hari Senin tanggal 21 April 2025. Udin mengaku nekat melakukan pelecehan terhadap pelecehan tersebut, bahkan setelah topeng yang dikenakannya terlepas sehingga identitasnya diketahui korban. Karena panik, Udin pun mengancam korban dan terus melanjutkan aksinya. Terkait rekaman video belum diketahui tujuannya, namun hingga kini belum ada indikasi penyebaran, tambah Manang. Saat menjalankan aksinya, Udin mengancam korban dengan sebilah golok. Korban yang ketahuan kemudian memberikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah serta 1 unit ponsel. Sebelumnya, perampok sadis beraksi di kamar kos mahasiswi yang melakukan pelecehan terhadap korban di Desa Pijuan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dia masuk ke dalam kos mahasiswi saat dini hari sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Sujainuddin alias Udin ditangkap saat hendak kabur menggunakan mobil travel menuju ke arah Lampung. Dia dilumpuhkan polisi karena melawan saat ditangkap. Menurut Kombes Pol Manang Subekti, mengungkap tersangka melakukan perampokan dengan maksa masuk ke dalam kamar kos korban yang merupakan dihuni oleh 2 mahasiswi sebuah kampus di Jambi. Saat itu pelaku melakukan pengancaman lalu memberikan sejumlah uang dan barang berharga, ungkap Manang Senin 21 April 2025. Pelaku melakukan mengancam menggunakan senjata tajam jenis golok. Selain melakukan pencurian dan dengan kekerasan, pelaku juga melecehkan kedua korban. Ada pelecehan yang dilakukan terhadap korban, termasuk melakukan perekaman, dipaksa oleh tersangka ini, ujar Manang. Dia menyebut setelah melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengajak salah satu korban pergi dengan mengancam. Setelah itu korban dipulangkan dengan sepeda motor korban. Setelah mendapatkan laporan, tidak butuh waktu lama, sampai 24 jam kami bisa mendeteksi dan pelaku yang hendak melarikan diri ke Lampung, sebut Manang. Selain mengungkap pelaku, polisi juga menyita 2 unit handphone Android hasil perampokan dan 1 buah sarung berwarna merah. Tersangka dikenakan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ketiga KUH pidana junto pasal 289 KUH pidana. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, seorang tamu hotel Anda Muara Bungo bernama M. Faizal berumur 61 tahun, warga Jalan Stop dan nomor 38 Stop Dam nomor 38 RT 01 RW 96 Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, ditemukan tewas di kamar hotel nomor 115 pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pagi. Wulan, anak dari pemilik hotel Anda,
kepada media mengatakan kejadian berawal saat manajer hotel memeriksa kondisi di kamar hotel, mencium aroma tak sedap dan berasal dari kamar 115 yang ditempati oleh seorang tamu hotel pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, manajer hotel melaporkan ke Polsek Kota Muara Bungo ada bau tidak sedap pada kamar nomor 115 yang ditempati oleh korban itu. Setelah dicek, benar korban meninggal dalam keadaan terlentang. Tadi mayat di kamar hotel sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian ke RSUD Haji Hanafi Muara Bungo. Dari keterangan anak korban yang berada di Muara Bungo, bapaknya ada riwayat penyakit jantung. Penemuan sudah ditangani oleh pihak kepolisian, ungkapnya. Terpisah, Kasih Humas Polres Bungo AKP M Nur membenarkan sosok mayat pria yang ditemukan meninggal dunia di kamar hotel Anda nomor 115. Dari keterangan anak korban yang berada di Bungo bahwa korban memang memiliki riwayat penyakit jantung menahun pada Februari 2025 lalu baru saja operasi. Dari keterangan pihak hotel, korban sudah sepekan menginap di hotel tersebut sejak tanggal 13 hingga 19 April 2025. Setelah diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Bungo, jasad korban dibawa ke RSUD Muara Bungo. Tadi sempat pihak rumah sakit memeriksa tubuh korban, tidak ditemukan tindakan kekerasan. Anak korban menolak diotopsi jasad orang tua mereka dengan membuat surat pernyataan penolakan visum otopsi karena mereka telah mengikhlaskan kepergian orang tuanya. Kini jenazah korban dibawa ke Sumatera Barat oleh pihak keluarga untuk dimakamkan, tutupnya. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, Gunung Merapi, Sumatera Barat kembali mengalami erupsi atau meletus pada Senin malam tanggal 21 April 2025 pukul 21.41 waktu Indonesia Barat. Meskipun tinggi kolom erupsi tidak teramati secara visual, aktivitas erupsi tercatat jelas oleh peralatan seismograf dengan amplitudo maksimum 30,5 mm dengan durasi 58 detik. Sebelumnya pukul 15.50 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, Gunung Merapi juga erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter kurang lebih di atas puncak setinggi 3.391 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal menuju ke arah tenggara. Informasi ini disampaikan oleh pengamat gunung api Teguh Purnomo yang memantau langsung aktivitas vulkanik di pos pemantauan. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi semua instruksi keselamatan. Terkait erupsi ini, sejumlah rekomendasi telah dikeluarkan oleh pihak berwenang. Masyarakat serta pendaki, pengunjung, dan wisatawan dilarang keras memasuki area dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Merapi, khususnya di sekitar kawah Verbek. Warga yang tinggal di lembah, bantaran, atau aliran sungai yang berhulu ke puncak Merapi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman lahar atau banjir lahar, terutama pada musim hujan. Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau menggunakan masker untuk melindungi dari saluran pernafasan dan debu vulkanik yang dapat menyebabkan gangguan seperti ispa. Semua pihak diharapkan untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau menimbulkan kepanikan. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah serta instansi terkait. Hingga berita ini dibuat, status aktivitas Gunung Merapi masih dalam pemantauan intensif oleh pihak berwenang. Teguh Purnomo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dan semua langkah mitigasi akan terus dilakukan demi mencegah risiko yang lebih besar. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.